Bismillah. Ya, kita mulai ya Ustaz ya. Bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga juga tercurah kepada para istri beliau, para keluarga Ahlul Bait beliau, para sahabat dan para seluruh umat yang selalu berupaya mengikuti jejak langkah beliau. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka. Allahumma. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang selalu dirahmati oleh Allah, selamat datang kembali di kajian rutin Fikih Muamalah yang diadakan setiap 2 pekan sekali, yaitu pekan kedua dan pekan keempat, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia atau LSI, Lariba Consulting, dan juga Yayasan Yurubi Sodakot. Yayasan Yubi Sodakot merupakan lembaga pengelolaan dan perhitungan zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina yaitu Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah dan juga Ketua Yayasan yaitu Ustadz Ervanduni Tarmizi Hafizahullah, guru kita pada kajian pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas dan mengangkat tema cara membersihkan harta syubhat dan haram. Sekarang ini orang tidak lagi peduli dari manakah hartanya berasal, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Padahal harta sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan seorang muslim, apalagi harta yang haram, baik mempengaruhi ibadahnya, pengabulan doanya, dan keberkahan hidupnya. Di antara pengaruh dalam ibadah yaitu berdampak pada ibadahnya, karena Allah hanyalah menerima yang baik dan halal. Dan sebagian orang meyakini bahwa harta haram jika dizakati akan menjadi halal. Alasan mereka, harta haram itu kotor dan zakat berfungsi menyucikan harta. Setelah dizakati, harta akan menjadi suci dan halal. Demikian logika sederhana mereka. Lalu, apakah benar seperti itu dan bagaimanakah cara membersihkan harta haram dan syubhat? Untuk menghemat waktu, mari kita mulai kajian malam ini. Tafadhol kepada Ustadz Ervanduni Tarmizi untuk dapat menyampaikan penjelasannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya membahas sekitar hukum-hukum dalam muamalah. Pada kajian kali ini kita bahas cara membersihkan harta dari yang haram dan yang subhat. Tadi ada pertanyaan yang dilontarkan oleh pembawa acara, apakah benar cara membersihkan harta yang haram tersebut dengan menzakatinya? Maka jawabannya bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan rukun Islam yang ketiga, yang mana ya, Rasulullah SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Islam itu didirikan atas lima hal. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga zakat. Menunjukkan zakat ini sesuatu yang mendasar bagi seorang muslim. Dan dia merupakan ibadah yang agung. Dan kita tahu bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak terpenuhi hal-hal yang menjadi syarat supaya dia menjadi sah. Antaranya harus penuhi rukun dan syarat sahnya. Maka dan ibadah juga
Allah tidak akan menerima sebagai amal ibadah jika dari harta yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Maka para ulama mengatakan karena zakat ini adalah suatu ibadah yang agung, maka dia harus ditunaikan dari harta yang halal. Ya, ini syarat sahnya. Harta yang dikeluarkan itu adalah harta yang halal. Maka ketika seseorang memiliki harta yang banyak, ya, tetapi didapatkan dengan cara haram, maka itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, walaupun dia memiliki harta yang begitu banyak tadi, tapi didapatkan dengan cara yang haram, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Terus bagaimana? Ya, karena sebelum kita menjelaskan bagaimana cara membersihkannya, karena zakat itu karena merupakan rukun Islam yang ketiga dan itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara membersihkan harta yang haram ini? Ya. Maka cara membersihkannya itu dengan pertama, orang yang melakukan yang haram ini hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus dilakukan ketika dia mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka dia bertobat. Kemudian setelah itu menyesali perbuatannya tersebut dan kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Nah, kemudian bagaimana cara berikutnya supaya taubatnya itu menjadi sempurna? Maka dilihat dari harta yang diambilnya tersebut. Jikalau harta yang didapatkan dengan cara yang haram tersebut ternyata dimiliki oleh orang-orang tertentu, maka cara bertobatnya dengan mengembalikan harta tersebut kembali kepada orang tertentu. Ya. Nah, ini cara bertobatnya dengan mengembalikan pada orang tersebut. Misalnya, harta yang haram tersebut didapatkan dengan cara mencuri dari seseorang. Maka cara bertobatnya dengan mengembalikan harta itu kepada orangnya kembali. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya yang menyebutkan hal demikian adalah Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan syarat dalam bertobat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berkaitan dengan hak manusia tertentu, ya, mengambil harta orang-orang tertentu, maka cara bertobatnya dengan mengembalikan harta itu kepada orangnya. Nah, kemudian bagaimana seandainya orang yang kita ambil hartanya tersebut ya sudah sulit kita untuk menemukannya. Maka atau bisa jadi karena sudah meninggal. Ya. Maka kita memberikannya kepada ahli warisnya. Karena ketika seorang meninggal, maka hartanya itu dimiliki oleh ahli warisnya. Maka dengan demikian kita memberikan kepada ahli warisnya. Kita sampaikan bahwa ini adalah hak dari almarhum. Kemudian bagaimana seandainya ahli warisnya pun sulit untuk kita ketahui letaknya, tinggalnya. Karena ya mungkin dikarenakan kita sudah berpindah ke tempat yang jauh dari orang yang kita dulu ambil hartanya. Nah, maka dengan demikian mensedekahkan harta tersebut kepada fakir miskin. Tetapi mensedekahkan ini maksudnya meniatkan pahalanya bukan untuk kita, pahalanya untuk orang yang kita ambil hartanya. Ya. Jadi cara membersihkannya bahwa kita meniatkan pahala ini adalah harta orang yang saya ambil dan milik tertentu, tetapi uzur untuk menyerahkan kembali kepada orangnya. Maka semoga Allah menyampaikan pahalanya pada orang yang memiliki harta tersebut. Nah, jadi bukan mensedekahkan,
mensedekahkan ini adalah pada orang-orang fakir miskin. Niatnya bukan untuk mendapatkan pahala atas dirinya, tetapi meniatkan pahala untuk si pemilik harta yang kita curi tersebut. Ya. Terus bagaimana seandainya harta tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu, tetapi dimiliki oleh banyak orang. Contohnya atau kepemilikannya milik banyak orang, lebih dari satu orang. Apakah itu harta perusahaan, ya, atau harta rakyat, atau orang-orang yang kita tidak mengetahui orang-orang tersebut, sulit untuk mengenalnya. Contohnya seperti apa? Ya, harta yang kita dapatkan dengan cara menimbun barang, dengan cara ihtikar. Ya. Ihtikar atau menimbun barang ini, kita sengaja menimbun barang, kemudian di saat harga naik, sudah jelas harga lagi naik, kemudian kita tambah lagi dengan membeli yang banyak, dan sehingga makin langka dan harga pun makin tinggi, memonopolinya. Ya, kemudian setelah harga tinggi kita menjual seenaknya. Ini perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan la yahtakiru illa khati'un. Maka orang yang melakukan monopoli, ya, tujuannya untuk menguasai harga pasar dan menjual seenaknya, maka ini adalah orang berdosa. Nah, maka ini mengambil keuntungan dari orang banyak. Atau contoh yang lain, seperti melakukan penipuan dalam iklankan produk. Ya, ketika dia membuat iklan, ternyata iklannya tidak sesuai dengan barang yang dijualnya. Sehingga banyak orang yang tertipu. Ya. Atau contoh yang lain, seperti menabung uang di bank konvensional. Ya, yang mana ini juga dari harta orang yang banyak. Tidak jelas orangnya. Maka bagaimana cara bertobatnya? Maka cara bertobatnya, harta tersebut dikeluarkan bukan sebagai sedekah, tapi membersihkan harta, ya, membersihkan orang tersebut dari harta yang haram tersebut, disalurkan kepada fakir miskin. Nah, kemudian atau boleh juga disalurkan kepada kemaslahatan kaum muslimin, ya, untuk sarana umum. Dan apa maksud dari sarana umum tersebut? Maksud dari sarana umum tersebut yang mana manfaatnya bukan dinikmati oleh orang tertentu, tapi manfaat dari uang atau manfaat dari yang kita bangun tersebut akan dinikmati oleh banyak orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan sarana umum. Contoh sarana umum seperti apa? Seperti untuk memperbaiki jalan yang rusak, atau membuat saluran air, ya, atau membuat jembatan. Ya. Nah, kemudian apakah boleh kita menyalurkannya untuk pembangunan masjid? Maka terjadi perbedaan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan membolehkannya. Sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh harta yang haram ini untuk pembangunan masjid. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Kenapa dalil mengharamkannya? Karena bahwa Allah melarang, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima ya kecuali yang baik. Nah, masjid itu dinamakan Baitullah, rumah Allah. Nah, kita tahu bahkan orang-orang kufar Quraisy pun mereka mengerti bahwa harta haram itu tidak boleh untuk dibangun sesuatu yang suci. Ya. Maka dahulu mereka ketika membangun kembali Ka'bah yang sudah rusak, mereka renovasi, ya, maka ternyata uang yang mereka perintahkan tersebut, kumpulkanlah uang yang paling halal yang kalian miliki. Ternyata uang halal tersebut tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah. Maka Ka'bah yang sekarang itu bentuknya kubus, itu ya bukan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Adapun yang kita lihat Hijri Ismail, nah itu adalah bentuk Ka'bah dahulu yang dibangun Nabi Ibrahim. Sehingga dinamakan dengan Hijri Ismail, itu disebut para ulama merupakan
sholat di dalam itu sama sholat seperti di dalam Ka'bah. Ya, karena orang kufar Quraisy dulu membangun Ka'bah, dana mereka tidak mencukupi, sehingga mereka hanya memberikan tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah dahulunya. Nah, maka oleh karena itu, ya, dengan dalil tadi, maka para sebagian ulama mengatakan tidak boleh dana yang haram tersebut dapatkan cara yang dari orang banyak disalurkan untuk masjid. Tapi ini terjadi perbedaan para ulama. Nah, inilah cara yang benar dalam mengeluarkan atau membersihkan diri kita dari harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Semoga materi ini bermanfaat, ya, dan kita terlindung dari harta yang haram. Ya. Allahumma amin. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya langsung dengan cara raise hand, yang nanti kita unmute atau kita buka suaranya, atau juga bisa mengetik melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan kita bacakan untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaannya insya Allah bisa mengenai tema kajian kita pada malam hari ini atau seputar fikih muamalah lainnya. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua, yang kita prioritaskan adalah yang raise hand terlebih dahulu, baru yang selanjutnya yang bertanya di kolom chat. Nah, untuk pertanyaan itu bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas terlebih dahulu. Jika ingin bertanya lagi, bisa raise hand kembali. Nah, jika ingin menyebutkan merek lembaga lain ataupun nama fulan, mohon disebutkan inisialnya saja agar dan jangan langsung menyebutkan namanya agar bisa menjaga adab. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya silakan bisa raise hand ataupun bisa bertanya di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, baik. Ada Bapak Yusuf Saputra, mungkin bisa memperkenalkan diri dan bisa memberikan pertanyaannya. Silakan Pak Yusuf. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari Bekasi. Pertanyaan saya mungkin tidak sesuai dengan tema hari ini, tapi tetap berkaitan dengan fikih muamalah juga. Saya mau tanya, apakah termasuk bainah apabila seseorang datang kepada saya ingin menggadaikan barangnya, tapi saya bilang, saya tidak mau menerima gadai karena takut riba. Bagaimana kalau saya beli saja barangmu, dan kalau kamu kembali dalam waktu tertentu, saya akan jual dalam harga yang sama kepadamu. Bagaimana, Ustaz? Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yusuf, yaitu seseorang menjual barangnya kepada kita dengan harga tertentu. Dan kemudian kita mengatakan ketika kamu ingin membeli kembali, saya akan menjualnya lagi kepada kamu dengan harga yang jual kepada saya. Maka bagaimana hukumnya? Maka ini benar jual beli inah itu, ya, apa yang maksudnya jual beli inah? Jual beli inah itu artinya barang kembali kepada pemilik semula, ya. Dan kemudian ada perbedaan, ada manfaat yang diterima. Ada hakikatnya dalam jual beli inah ini kenapa diharamkan? Maka para ulama mengatakan karena merupakan salah satu hilah atau tipu muslihat untuk menghalalkan riba, sehingga diharamkan oleh Nabi SAW. Maka yang disampaikan tadi itu, ya, seseorang menjual barang dan nanti dia akan beli lagi, kembali lagi kepada dia, dan kembali lagi pada dirinya tersebut. Nah, ini sesuatu yang dinamakan dengan inah. Dan inah ini merupakan riba. Di mana letak ribanya? Karena tadi
orang yang membeli tersebut mengatakan saya akan menjual lagi kepada kamu dengan harga yang sama. Maka pada hakikatnya ini adalah utang piutang, ya, yang mana pemilik motor mendapatkan uang misalkan 10 juta. Nanti ketika dia sudah memiliki uang 10 juta, maka dia beli kembali dengan uang 10 juta. Maka di mana letak ribanya? Letak ribanya adalah orang yang membeli tersebut sudah memanfaatkan motor tersebut selama waktu tersebut. Yang mana uangnya terjamin, 10 juta tersebut terjamin akan dibeli lagi oleh orang tersebut. Maka inilah ulama yang mengharamkannya. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair Ustaz. Baik, sudah cukup Pak Yusuf? Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Baik, Ustaz, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand ataupun bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita baca pertanyaan dari kolom chat, ya Ustaz, dari Ibu Alfatri Anissa dari Bandung. Apakah jika kita berjualan produk halal dan caranya halal, tapi masih menggunakan musik untuk iklan, apakah harta yang kita dapatkan dari transaksi tersebut termasuk syubhat atau haram? Syukron barakallahu fiik. Ya, jadi misalkan kita berjualan produk halal dan caranya halal tapi masih menggunakan musik untuk iklan, ya, apa harta yang kita dapatkan di transaksi termasuk syubhat atau haram? Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah musik untuk iklannya. Dalam mengiklankan tersebut menggunakan musik. Maka apakah harta yang kita dapatkan dari transaksi tersebut syubhat atau haram? Ya, adapun harta yang didapatkan dari berjual belinya, maka ini halal. Kenapa? Karena sah, ya. Jual belinya sah, terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Tetapi yang berdosa adalah karena menggunakan musiknya itu, ya, bukan berkaitan dengan jual belinya. Nah, dengan demikian, adapun hartanya maka harta yang halal. Tapi yang dosanya adalah dari dosa menggunakan menggunakan musik tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Saya menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Yusuf tadi. Istilah jual beli tadi itu dinamakan dengan jual beli wafa. Ya. Para ulama dahulu mengatakan jual beli itu dinamakan dengan jual beli al-wafa. Baik, jazakallah khair Ustaz. Semoga bisa menjawab ya Bu Alfatri Anissa. Baik, mungkin selanjutnya bisa kita unmute untuk Pak Fauzan untuk bertanya langsung. Silakan Pak Fauzan untuk menyebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum. Saya dengan Bunda Fauzan. Kebetulan saya pakai laptop anak saya dari Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, saat ini kan saya menggunakan masih bank konvensional ya untuk usaha saya gitulah. Lebih baik saya pindah langsung ke bank syariat atau cukup dengan saya pernah dengar teman bilang kamu bisa kok datang ke bank konvensional itu minta bunganya untuk dihilangkan gitu, itu bisa begitu. Jadi menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz yang benar ya? Jadi saya harus pindah ke bank syariah atau tetap menggunakan bank konvensional tersebut dengan minta dihilangkan seluruh bunga. Jadi saya tidak terima bunga. Gimana ya Pak Ustadz ya? Saya belum ngerti sama sekali nih masalah ini. Makasih Pak Ustadz, jazakallahu khair. Baik, Bu Fauzan. Ummu Fauzan ya. Pertama, seorang muslim ketika sudah mengetahui bahwa Allah SWT mengharamkan, ya, riba, maka hendaknya jangan
berhati-hati ya, jangan sampai kita melakukannya. Dan para ulama seluruhnya mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Nah, yang menjadi masalah sekarang ketika kita membuka rekening tersebut, ada pernyataan kita akan diberikan bunga. Ya. Nah, kemudian uang yang kita taruh di sana pun akan digunakan untuk diberikan lagi sebagai modal dan bank pun mendapatkan bunga. Ya, berarti akan diperlakukan untuk pengembangan dengan cara yang riba. Nah, berarti di sini selain dari kita mendapatkan bunga dan juga sebagai sarana untuk terjadinya riba yang akan dilakukan oleh bank tersebut sebagai pinjaman lagi kepada usaha-usaha. Nah, dengan demikian ya, maka kita harusnya wajib menghindari riba ini. Tidak boleh memiliki rekening bank konvensional. Nah, kalau tadi dinyatakan ya ada menyatakan bahwa bisa dihilangkan. Nah, tapi tinggal masalah berikutnya bahwa uang kita akan digunakan ya diinvestasikan pada dipinjamkan lagi dengan cara ribawi. Berarti ada unsur tolong menolongnya di sana. Nah, oleh karena itu saran saya kalau tidak ada kebutuhan, kenapa Ibu, ini sifatnya diskusi ya, Fauzan, kenapa masih memiliki rekening bank konvensional, Fauzan? Alasannya apa? Ya, silakan, Fauzan. Kenapa masih memiliki rekening bank konvensional? Nah, kalau ya Fauzan tidak menjawab, nah, dengan demikian ya, maka kita tidak ada alasan untuk menggunakannya, maka harus pindah ke bank syariah. Wallahu taala alam. Maaf Pak Ustadz, tadi saya nggak bisa unmute. Kebetulan saya jadi gini, saya kan ada kerjasama dengan beberapa departemen store dan departemen store itu saya komunitas gitu. Nah, teman-teman saya mempercayakan pakai rekening saya untuk kalau misalnya ada penjualan gitu, kita komunitas jadi maju di departemen store-nya tuh dengan menggunakan rekening saya gitu. Tapi kan rekeningnya memang rekening konvensional gitu. Itu sih yang masih kenapa saya masih menggunakan rekening itu gitu loh. Gitu sih Pak Ustadz. Alasannya kenapa, Bu? Kenapa nggak bank syariah saja? Karena apa? Dari awalnya memang saya udah masukin bank konvensional itu. Mungkin memang ada proses administrasi yang harus saya lakukan sih untuk mengganti bank syariah gitu loh. Bisa sih sebenarnya, tapi memang ada proses administrasi yang cukup rumit, tapi sebenarnya harusnya bisa gitu. Memang belum saya lakukan, tapi saya mau bertanya dulu ke Pak Ustadz gitu. Ya, itu saran saya, maka jangan menggunakan bank konvensional karena dananya pun kalau seandainya walaupun tidak ada bunga, tapi tetap uang kita yang berkumpul di sana akan digunakan untuk dengan cara ribawi ya. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan bank syariah. Wallahu taala. Ya. Nah, Pak Ustadz, terima kasih. Syukron jazakallahu khair. Masya Allah, semoga bisa menjawab ya, Mu Fauzan. Baik, selanjutnya kita ke Ibu Jamilah. Mungkin bisa di-unmute, bisa disebutkan asal dan nya juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jamilah dari Banjarmasin. Ini pertanyaan saya mungkin agak sedikit dua tema. Masalah jastip, Ustadz, apakah jastip itu dibolehkan? Dan kalau memang dibolehkan, bagaimana cara yang benarnya untuk jastip tadi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jamilah. Apakah Ibu melakukan jastip ini? Pertanyaan saya. Ini sebelum sih Ustadz, makanya ini ada. Ya, baik. Bagaimana ya Ibu pahami dengan jastip itu, Ibu? Karena jastip itu banyak bentuk prakteknya. Nah, yang ingin saya tanyakan supaya lebih tepat sasaran, yang Ibu pahami jastip itu seperti apa prakteknya?
saya kurang paham juga, tapi kayak gini kan rencana ada saya keluar gitu, jadi ada teman yang mau nitip, katanya nggak apa-apa just tip. Nah saya di sini belum ini, terus saya bilang gimana caranya gitu kan, terus kamu beli aja di sana, nanti saya lebihkan, yang saya titipkan tadi nanti saya lebihkan. Jadi misalkan kamu belinya 100.000, nanti kita beli di sini misalkan 120 atau gimana gitu. Nah, di sini saya kurang paham, makanya belum saya okekan lagi. Nggih. Uangnya rencananya pakai uang siapa? Uang ibu dulu berarti ya. Iya, nggih. Kalau begitu supaya dibolehkan ya, maka dibikin akarnya pesanan Ibu, janji jual beli. Berarti si yang memesan tersebut dia silakan kamu beli dulu, saya berjanji nanti akan membelinya dari kamu. Ya, kamu beli dulu untuk dengan harga dengan kepemilikan, maksudnya bukan. Nah ini perlu kita perhatikan ya. Sedikit saja ucapannya berbeda, maka bisa hukumnya berubah menjadi haram. Seandainya orang tadi mengatakan, kamu belikan untuk saya, ya, nanti saya akan membelinya dari kamu dilebihkan, maka ini menjadi riba, Ibu. Ya, maka bisa menjadi riba. Maka cara yang benar, maaf, kamu belikan untuk saya, ya, nanti saya akan membelinya dari kamu dengan berlebih. Kemudian ternyata uangnya menggunakan uang ibu ya. Iya. Maka di sini ada penggabungan ya, penggabungan apa? Kelebihan tadi sebagai jasa dengan akad utang piutang dalam satu akad ya, dalam satu akad sudah direncanakan. Maka di sini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menggabungkan dua akad yang mana salah satunya akad utang piutang dan akad yang lain adalah jual beli. Nah, di sini jual beli jasa. Karena dikatakan kamu beli untuk saya. Untuk saya berarti dia diwakilkan untuk membeli barang ya, dan dia akan diberi jasa 20. Nah, ini sebagai jasa, kemudian pakai uang kamu dahulu. Nah, bisa menjadi riba nanti dua kelebihannya tersebut. Nah, tetapi supaya dibolehkan ya, kamu beli untuk kamu dulu, nanti saya janji membelinya dari kamu. Nah, begitu sudah Ibu miliki dan Ibu sampai ke tempat yang dituju dan mengatakan ini sudah ada barangnya, jadi beli atau tidak. Maka seperti ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallah khair. Baik, ya, jazakallah khair, Ustaz. Baik, semoga menjawab ya Bu Jamilah. Selanjutnya mungkin kita buka untuk Ibu atau Bapak 3M, mungkin bisa disampaikan nama dan asalnya juga. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya ini tentang dunia pertanian itu mungkin agak melenceng, tapi saya mau bertanya tentang halal haramnya gitu Ustadz. Jadi kan kalau di integrated farming itu kan sekarang ada pengelolaan limbah kotoran hewan gitu Ustadz. Biogas untuk menghasilkan biogas. Jadi semacam energi terbarukan, jadi biogas ini kan bisa untuk nanti dipakai masak, dipakai untuk menghidupkan lampu, apalah segala macam itu. Nah, permasalahannya ada penelitian itu efektivitas untuk kotoran yang paling efektif itu dimulai dari pertama babi, kemudian sapi, kambing, ayam, terakhir itu kotoran manusia. Kan jadi itu diolah gitu Ustadz di dalam suatu drum atau tempat biogas gitu untuk menghasilkan biogas. Nah, hasil gasnya ini dipakai untuk masak seperti itu, bagaimana ya Ustadz statusnya? Artinya bisnis tentang biogas ini bagaimana gitu Ustadz? Sementara kan sekarang itu penggalakannya tentang integrated farming berkelanjutan, itu pengolahan limbah. Nah, itu kalau misalnya gitu juga bagaimana dengan pupuk kandang itu Ustadz dijual belikan kan pupuk kotoran hewan gitu Ustadz.
Jadi kita ini kan bergerak di bidang pertanian gitu, supaya jangan salah-salah gitu Ustaz, dalam berusaha walaupun di bidang pertanian. Ustaz. Ya, Begitu. yang pertama yaitu menggunakan gas yang mana dari kotoran babi, Bu ya. Kotoran Iya, babi dan itu kotoran manusia. ya betul. Itu gini maksudnya Ustaz. Jadi kotoran babi itu katalisator yang tercepat. Selebihnya kalau misalnya nanti akan diganti sapi atau apa ya bisa, cuman kan jangka waktunya sangat lama. Kalau babi itu hasil penelitiannya itu sekitar paling 3 hari, nggak nyampe seminggu udah jadi gitu, gasnya sangat cepat gitu saat pembentukan biogas dibandingkan kotoran sapi, kambing dan seterusnya. Kalau manusia itu bisa sampai 4 bulan Ustaz baru bisa menghasilkan biogas gitu Ustaz. Hanya menggunakan gasnya atau memperjualbelikan gasnya, Ibu? Mempergunakan gas dan menjual belikan bisnis ini Ustaz. Ya. Ya. Maka di sini ya, yang jadi masalah apakah gas pembuatannya dari yang najis itu tetap haram atau menjadi halal. Iya. Ya. Maka walau ta'alam, nah ini pembahasannya sama di pembahasan contohnya seperti ikan yang makan dari kotoran manusia, ya. Atau contoh yang lain sama seperti tumbuhan yang mana diberi pupuk dengan kotoran manusia, ya. Nah, apakah ikan tersebut halal dimakan atau tidak? Atau tanaman yang diberi pupuk kotoran najis ini halal dimakan atau tidak? Maka terjadi perbedaan para ulama. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa jika sudah berubah secara alami, maka dilihat dari hasilnya itu, ya. Maksudnya ikan tersebut merupakan tumbuh dari kotoran najis, ya, kotoran manusia. Ya, tapi karena sudah berubah menjadi ikan, maka ikannya itu, daging ikannya itu halal dimakan karena hukum asal ikan itu sudah halal. Begitu juga tanaman, ya, yang mana dipupuk dengan najis kotoran manusia. Nah, tentu tanaman tersebut akan menyerap dari najis tersebut kan ya, Bu ya. Maka dilihat adalah hasil akhirnya, yang mana tanaman tersebut adalah halal dimakan. Maka pendapat yang mengatakan perubahan bentuk ini sempurna secara alami, maka pendapat ini adalah kuat karena hukum asalnya sudah dibolehkan. Nah, kemudian kalau dengan demikian gas ini kan pada hukum asalnya adalah sesuatu yang tidak ada dalil pengharamannya, kembali pada yaitu boleh digunakan dan boleh juga diperjualbelikan, ya. Itu yang pertama. Jadi pendapat kuat adalah boleh menggunakannya dan boleh diperjualbelikan. Nah, kemudian bagaimana memperjualbelikan kotoran hewan? Nah, di sini hewan itu ada 2 jenis. Ada hewan yang haram dimakan dagingnya, ada hewan yang halal dimakan dagingnya. Maka jumhur ulama mengatakan hewan yang haram dimakan dagingnya kotorannya najis, seperti kotoran babi, ya. Dan ada pun yang dagingnya boleh dimakan, maka terjadi perbedaan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan najis, tetapi jumhur ulama mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan najis, dalilnya Nabi SAW mengatakan riksun, ya, ada sesuatu yang riks ketika beliau diberikan untuk membersihkan atau istijmar, membersihkan kotoran dengan batu, dan ternyata yang ketiga dari kotoran unta yang sudah mengering, maka Nabi tidak mau. Nabi mengatakan hadza riksun, ini riksun. Nah, inilah mazhab Syafi'i mengatakan kotoran hewan walaupun dagingnya dimakan adalah najis. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak najis karena Nabi pernah memerintahkan kabilah Ikil dan Zakwan ketika mereka sakit di kota Madinah. Nabi perintahkan mereka untuk meminum
air kencing unta. Nah, dan Nabi sendiri yang mengatakan wala tadau biharam, jangan kalian berobat dengan yang haram. Seandainya kotoran unta, kencing unta itu adalah najis, pasti Nabi tidak akan memerintahkan untuk diminum, menunjukkan bahwa hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis, sehingga boleh dimakan karena dan ternyata itu sebagai obat, ya, dan itu tidak najis. Dan Nabi pun pernah sering sholat di tempat pengembalaan kambing. Kalaulah najis, tentu Nabi tidak mungkin sholat di tempat kotoran kambing tersebut. Maka dengan demikian pendapat yang kuat tidak najis boleh diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam. Oh iya, baik Ustadz, syukron atas penjelasannya. Jadi lebih tenang kami Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz, syukron, jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Insyaallah jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, kita lanjut Ustaz untuk pertanyaan yang dari kolom chat dari Bapak Muhammad Tirta Douglas. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tirta dari Depok, Jawa Barat. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang yang bekerja dalam membuat suatu aplikasi digital asuransi atau banking? Apakah orang tersebut termasuk ke dalam riba? Terima kasih Ustaz. Ya, membuat aplikasi digital asuransi, ya, aplikasi digital asuransi atau banking, berarti akan digunakan dalam asuransi konvensional atau bank konvensional, ya. Maka ini dosanya dalam tolong menolong, karena dengan kita menyediakan aplikasi membantu mereka dalam melakukan riba. Dan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka dosanya kena tolong menolong. Wallahu taala alam. Ya. Insyaallah jazakallah khair Ustaz. Oke, selanjutnya dari Ibu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indri dari Bandung. Bagaimana jika ada orang yang hutang kepada kita dan tanpa kita tahu ternyata orang tersebut meninggal dunia? Sebagai Muslim, kita kan wajib mengingatkan pada ahli warisnya bahwa yang bersangkutan masih memiliki hutang. Namun setelah beberapa kali ahli waris diingatkan, tetap belum ada tanggapan. Lalu apakah yang mesti dilakukan oleh pemilik harta? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan kalau memang ingin tetap uangnya kembali, ya, ingin menagih hutangnya, maka hendaknya menagih terus, ya. Kalau tidak merelakan hartanya, ingin hartanya dibayar, maka terus menagihnya. Kenapa? Karena kalau tidak, siapa tahu lupa, maka berdampak buruk pada si mayit, ya. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan al-an baridad jilduhu, sekarang kulitnya baru menjadi dingin, yaitu orang yang sudah ditanggung oleh Abu Qatadah hutangnya, ternyata Abu Qatadah lupa, ya, atau beralasan baru kemarin meninggalnya, jadi belum sempat untuk bayarnya, maka ditagih terus oleh Nabi SAW. Apakah kamu sudah membayarnya? Setiap hari ditagih Nabi, hari ketiga baru dibayar. Nah, ini yang dilakukan Nabi. Maka Bapak yang bertanya, ya, maka hendaknya terus menagih, ya, menagih supaya dibayarkan. Atau kalau tidak mau menagih atau yang lebih baik, ya, mendapatkan pahala sedekah dengan memaafkannya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ya, mungkin selanjutnya Bapak Dedi dari Depok, tapi mungkin sebaiknya bisa bertanya langsung. Pertanyaannya bagaimana kalau yang punya hartanya non-Muslim? Terima kasih. Mungkin agak lebih jelasnya bisa tanya langsung ya Pak Dedi dari Depok. Mungkin bisa di unmute. Ya, silakan Pak Dedi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini, Ustaz, kalau dimaksud ya harta yang kita katakan diambil, kita ngambilnya itu yang punya hartanya non Muslim, Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang kalau sesama yang di mungkin yang Ustaz maksud tadi sama Muslim kali ya. Kalau harus diizin ke fakir miskin gitu kan, Ustaz ya. Nah kalau untuk non Muslim ini gimana, Ustaz? Ya, non-muslim itu ada dua keadaannya, ada dalam keadaan perang, ya, maka itu boleh kita mengambil hartanya. Tapi dalam keadaan damai, ya maka kita tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menyakiti non-muslim, ya kafir zimmi, kafir yang kita lagi berdamai, tidak terjadi peperangan, maka dia tidak mencium surga. Menunjukkan bahwa hak mereka sama dengan hak orang muslim. Maka haram kita mengambil harta mereka. Maka ya sama, kita tidak boleh mengambil harta non-muslim yang sedang damai. Hukumnya sama, Pak. Wallahu ta'ala. Terima kasih, Ustaz. Sekarang Afwan. Bisa kalau Ustaz, semoga bisa menjawab Pak Dedi. Baik, Ustaz, mungkin selanjutnya ada ini kayak sepertinya langsung ke admin pertanyaannya Ustaz, dari Ibu Fala dari Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum jika pernah membeli handphone, terus juga pulang kampung, terus juga biaya melahirkan dengan hasil penjualan kucing? Alhamdulillah sudah tidak melakukan jual beli kucing lagi sekarang. Bagaimana cara membersihkan harta yang dari tercampurnya dengan transaksi jual beli kucing tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tadi kita sudah mengatakan, ya, maka bertobatnya pertama kita memang tidak tahu yang kita lakukan tersebut dilarang di dalam syariat. Maka yang dilakukan adalah dengan bertobat dan menyesali tidak akan melakukan dan mengeluarkan harta tersebut, ya. Kalau masih ada, kalau tidak ada maka ya yang berlalu Allah memaafkannya. Tetapi kalau orang memang sudah tahu bahwa itu yang haram, ya, dan dia tetap melakukannya, maka dia itu menjadi hutang bagi dia. Dia harus mengeluarkannya. Perbedaannya apa dengan orang yang tidak tahu? Kalau orang yang tidak tahu, ya hanya bertobat saja dan yang berlalu dimaafkan Allah Ta'ala karena dia melakukannya tanpa mengetahui hukumnya. Yang kita jelaskan wajib mengeluarkan itu adalah bagi orang yang tahu dia sudah melakukannya haram, maka dia wajib menjadi hutang bagi dia untuk mengeluarkannya. Wallahu Ta'ala. Ya. Semoga bisa memahaminya ya. Moderator paham maksud saya. Ya, insyaallah Ustaz. Baik, ya semoga bisa menjawab ya Ibu Fala. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fitri di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, saya ingin membeli sebuah baju kemeja di toko online. Foto-fotonya dikasih tahu, namun ada peraturannya. Ada 3 motif kemeja, polos, kotak, dan abstrak. Masing-masing motif ada sekitar 10 pilihan warna. Namun saat kita order, kita hanya diperbolehkan memilih motif apa dan size apa, tidak bisa pilih warna karena akan dikirim warnanya secara acak. Apakah boleh berjalan dengan sistem seperti itu ya Ustaz? Misal yang kita dapat warnanya tidak sesuai, kan kita sebagai pembeli menjadi kecewa. Itu bagaimana ya Ustaz menurut pandangan syariat? Apakah ini termasuk mualah kah Ustaz? Ya. Nah, pertanyaannya apakah boleh berjualan seperti itu? Nah, ya, maka di antara syarat sahnya jual beli tersebut harus jelas barangnya, ya. Di antara kejelasan itu warna, motif, dan yang lain-lainnya. Maka jika ada unsur tidak jelasan pada warna yang didapatkan, ini bisa menyebabkan tidak sah. Ya. Kemudian apakah termasuk baik mula masa? Baik mula masa itu ya dengan menyentuhnya maka sudah terjadi jual beli. Ya. Kalau ini tidak ada menyentuhnya, ya.
Mungkin jadi secara bahasa mulamasa itu menyentuh dengan tangan. Kalau ini kan tidak menyentuhnya ya. Maka Allah alam ini hanya memang termasuk mulamasa ini termasuk jual beli gharar. Kenapa? Karena tidak jelas yang disentuh itu warnanya apa. Ya. Tapi ada unsur menyentuhnya. Apa yang dipegang maka dilakukan jual beli. Tapi ya tidak jelas motifnya apa, warnanya apa. Ya sama-sama tidak jelas warna dan motifnya. Tapi perbedaannya di sini tidak memegang barangnya. Wallahu ta'ala. Ya. Insyaallah, jazakallah khair, Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari chat juga dari Pak Akbar Pontianak. Assalamualaikum Ustaz, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya pernah mendapatkan uang tambahan dari salah satu vendor yang bekerja di perusahaan saya pada akhir tahun. Setelah pembayaran Bentar, maaf admin, ini yang dibaca yang mana ya? Akbar Maulana, Pak. Ustaz, Ustadz yang Akbar Maulana. Akbar dari Pontianak. Soalnya Abdullah Izzuddin. Akbar yang mana ini? Oh, di Langkau. Berarti baca di Langkau ya? Silakan. Ya. Saya Akbar dari Pontianak. Ustaz, saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya pernah mendapatkan uang tambahan dari salah satu vendor yang bekerja di perusahaan saya pada akhir tahun setelah pembayaran dari kantor saya selesai. Sedangkan saya hanya bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memprioritaskan vendor tersebut. Bagaimana status uang yang saya terima ini, Ustaz? Nah, di sini ada yang masih kurang dari pertanyaannya. Apakah pekerjaannya memang langsung berhubungan dengan vendor itu sendiri? Nah, itu yang harus dijawab. Ya, karena kalau memang iya, berarti sebetulnya tugasnya itu sudah digaji dan dia tidak boleh menerima hadiah. Oleh karena itu, seorang yang menjabat tugas, dia tidak boleh menerima hadiah. Apalagi hadiah itu memang berkaitan dengan pekerjaannya. Maka dia menjadi suap. Allah Ta'ala. Allah, jazakallah khair, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Ahmed dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, yang membuat MLM itu haram apanya? Dan apakah sistem berjenjang 3-5 level dalam travel umroh itu halal atau dibolehkan? Jazakumullah khair, Ustaz. Yang menjadikan haramnya karena ada unsur ketidakjelasan dan ada unsur gharornya dan unsur kezalimannya. Di mana letak unsur kezalimannya? Karena dengan berjenjang berarti orang yang pertama dia akan terus mendapatkan dari orang kedua, dan ketiga, keempat, dan kelima hasilnya. Padahal dia tidak jadi hanya duduk saja, tapi dia mendapatkan uang dari orang yang sampai yang kelima di bawahnya. Ya. Nah, ini adalah unsur kezaliman. Ya. Sedangkan orang yang kelima itu belum tentu dia mendapatkan dari orang bawahnya kalau tidak dapat. Nah, jadi unsur gharornya di mana? Unsur gharornya biasanya dalam MLM ini ada barang yang mana barang itu dijualnya lebih mahal dari harga pasaran. Ya. Nah, kenapa? Kenapa lebih mahal? Bahkan mahalnya itu lebih bedanya sampai 60% dari harga normal di pasaran. Contohnya produk yang sama, coba aja lihat kalau dijual dengan cara MLM pasti jauh lebih mahal yang menggunakan MLM tersebut dengan produk yang sama. Nah, kenapa? Karena memang ya selisih harga itu yang diberikan kepada orang-orang yang menjual dengan cara MLM tersebut. Nah, gharornya ya di sana ada uang yang ditukar dengan sesuatu yang tidak jelas. Di mana letak tidak jelasnya? Orang yang kelima ini belum tentu dia mendapatkan yang dijanjikan. Kalau kamu nanti begini akan dapatkan ini. Padahal dia sudah membayar uangnya. Ya.
Nah, uang ditukar sesuatu yang tidak jelas yang dia dapatkan. Di sana unsur ghorornya. Wallahu ta'ala. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz dari pertanyaan Pak Abdullah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu. Ada teman saya bekerja sebagai project manager di suatu perusahaan. Saat itu beliau memanage pengembangan fitur utang dan ada fitur lainnya. Dalam kurung tidak terjamin kesyariahannya. Beliau sudah resign bertahun-tahun yang lalu. Apakah gajinya menjadi syubhat? Dan jika iya, bagaimana membersihkannya? Saat ini beliau masih menyimpan uang 1 bulan gaji yang belum dimanfaatkan sampai sekarang. Project manager suatu perusahaan, pengembangan fitur hutang, dan ada fitur lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah gajinya itu subhat dan bagaimana membersihkannya? Manajer dari membuat aplikasi pengembangan fitur hutang, ya. Manajemen pengembangan fitur hutang. Walau alam saya belum paham pertanyaannya. Sepertinya lebih baik nanyakan langsung, ya. Ya, mungkin Pak Abdullah bisa bertanya langsung. Ya, ini Pak Abdullah sudah hadir. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak Abdullah. Terima kasih atas kesempatan Ustadz. Jadi project manager ini ibarat pemimpin yang bertugas untuk mengelola agar fitur itu bisa terpasang di aplikasinya perusahaan tersebut gitu. Jadi dia yang menghubungkan ke klien, mengatur proses pengembangan dengan tim, pokoknya memastikan fitur hutang itu ada di sistem atau di aplikasinya perusahaan, Ustaz. Hutang itu ada bunganya, Pak Abdullah. Ada, Ustaz. Menerapkan bunga, ya. Baik, nah pertanyaannya apa gajinya itu haram? Kalau dia memang tahu pekerjaan itu haram dan dia tidak melakukannya, maka gajinya itu haram. Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia tidak tahu, maka ya selama dia tidak tahu gajinya itu halal. Ya, jelas Pak Abdullah? Tapi wajib bertobat. Semenjak tahunya kalau masih ada, maka dibersihkan hartanya. Jelas Pak Abdullah Izzuddin? Berarti Ustaz, tambahan pertanyaan, jadi yang perlu dibersihkan itu adalah Ustaz, dia dapat gaji 8 juta per bulan, 8 juta itu harus disingkirkan semua, Ustaz. Nah, itu kalau dia tahu itu haram, ya. Dia tahu haram tetap melakukannya. Maksudnya Pak Abdullah? Dia sudah tahu bahwa ini sebetulnya dilarang ini, ya, tapi dia tetap melakukan. Maka gajinya itu haram semuanya, maka harus dibersihkan dari dirinya. Ya. Ya, baik. Mungkin cukup menjawab ya Pak Abdullah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan waktu sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 21:15. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan seperti tadi. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang mendengarkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, mohon izin kami menginformasikan terlebih dahulu informasi dari Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Izin kami share screen. Baik. Jadi saat ini Koperasi Lariba Solusi Indonesia sedang membuka gerakan Riba Busters yang series ke-10. Jadi saat ini Koperasi LSI membuka gerakan Riba Busters series 10. Riba Busters itu apa? Yaitu pembasmi riba atau gerakan bersama untuk memberantas riba di tengah-tengah masyarakat melalui Koperasi LSI. Oleh karena itu, dukungan berupa doa dan juga simpanan dana sangat diperlukan agar gerakan Riba Busters ini dapat diimplementasikan seluas-luasnya di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita semua dapat bergabung menjadi anggota atau
berpartisipasi dalam gerakan Hibah Busters ini dengan menjadi anggota koperasi yang menyalurkan simpanan dana yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan aset konsumen koperasi LSI. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah, ke koperasi LSI telah menjalankan 9 series sebelumnya yang terkumpul lebih dari 2 miliar untuk dananya yang terkumpul dengan jumlah anggota saat ini 81 orang yang tersebar dari Aceh hingga Papua, bahkan juga ada di luar negeri, insya Allah. Dan alhamdulillah untuk total pembiayaan yang telah kami salurkan per 31 Januari 2023 yaitu sebanyak mencapai lebih dari 2,7 M, Masya Allah tabarakallah. Dan Masya Allah tabarakallah, non-performing financing di koperasi LSI 0%. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dan bersama-sama memberantas riba, maka bisa mengikuti gerakan Hibah Busters dengan menghubungi official kontak dari koperasi LSI melalui WhatsApp ataupun sosial media koperasi LSI. Baik, ya Ustadz, mungkin ada penutupan Ustadz yang ingin disampaikan? Kepada tidak ada yang ingin disampaikan. Cukup dari saya. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Baik Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan lewat dari pukul 21.15, kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Afwan bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya, semoga insya Allah dapat bertanya di lain kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Evan Yuni Tarmizi atas ilmunya dan juga sharing tadi di sesi tanya jawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan bagi Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi lainnya terkait koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Yayasan Yurbi Sodakat, bisa langsung mengunjungi di sosial media masing-masing seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita pada malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, kami mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.